Record. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bisa. Selamat datang. Tampak di layar saya ada Pak Dere, ada Mari Juli, dan teman-teman dari IIKI, dari PT IKI. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Nah, di malam ini, teman-teman, kita akan belajar lebih banyak tentang menulis biografi, lanjutan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ini adalah pertemuan keempat, dan di malam ini kita akan belajar menulis karakter dalam biografi. Jadi biasanya teman-teman salah satu yang membedakan tulisan biografi yang hidup dan tidak itu adalah penggambaran karakter yang dilakukan oleh penulis. Jadi ada banyak tulisan biografi yang sebenarnya punya kisah bagus, tetapi karena karakternya tidak terlalu hidup sehingga ceritanya tidak terasa hidup. Nah, karenanya biasanya eh, masalah utama penulis itu adalah di bagian membangun karakter dalam biografi. Nah, teman-teman, di malam ini kita akan belajar tentang itu, bagaimana cara menghidupkan karakter, misalnya dengan tidak hanya menyebut nama, tapi lebih fokus ke detail dan Jul sifat dan masuk Jul. seterusnya. Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk mencoba ngelihat ya secara bahasa dulu. Nah, sekarang ada kecenderungan saya melihat anak-anak muda mulai suka menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asing. Karenanya di kita mulai muncul lagi eh, apa semacam upaya untuk memopulerkan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asingnya. Nah, saya ingin Anda semuanya dinyalakan saja mic-nya, lalu ikut menebak kira-kira apa bahasa Indonesia dari istilah asing berikut. Gitu ya. Mari kita mulai. Siapa yang tahu bahasa Indonesianya ini? Daftar. Coba lagi. Kalau daftar itu sign in. Bahasa Indonesianya list adalah senarai. Lanjut, browser. Mencari. Peramban. Nanti sambil diingat ya. Maksudnya mulai sekarang teman-teman gunakan bahasa Indonesianya, bukan bahasa Inggris. Lanjut. Ini pasti Anda tidak tahu. Do it yourself. Swakria. Nah, di bahasa Indonesia, hampir semua yang artinya mandiri, itu kayak selfie, itu pasti pakai swak. Kalau selfie itu bahasa Indonesianya swafoto. Misalnya, do it yourself itu swakria. Swa itu artinya mandiri. Smartphone, Gawai. Gawai, gawai. bagus. Lanjut. Fashion, hmm. Anda pasti seharusnya Anda sudah dengar ini ya, karena ini kata yang dipakai di lagunya Bumerang tuh, lagu Pelangi. Caption, Keterangan. oh keterangan, keterangan gambar ya. Enggak, istilahnya ada sendiri ada. Takarir. Lanjut, babysitter, hmm. Pramusiwi. Lanjut, podcast, Siniar. betul, siniar. Mbak Marjul, kalau talk show apa bahasa Indonesia? Yang lain tahu Apa ya? talk show? Enggak tahu ya. Gelar wicara, branding, enggak tahu, benama. Lanjut, error. Galat. Hmm. Keren, Pak Ade. Top. Pak Ade, apa bahasa Indonesianya seafood? eh Boga laut apa? Ada Iya, boganya. iya, iya. Boga Bahari. Oh,
Nah, teman-teman ini contoh saja ya. Maksud saya nanti kalau mau mulai menulis, teman-teman gunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa eh, asingnya. Itu juga sebagai apa, perwujudan bahwa kita lagi mencintai bahasa sendiri. Nah, selain bahasa serapan, teman-teman kita sebelum masuk ke materi, eh, ngetes dulu, teman-teman masih ingat nggak pelajaran bahasa Indonesia kita di kelas-kelas awal dulu ya. Saya akan kasih teks, Anda kasih tahu saya di mana salahnya. Pertama, dari teks ini mana yang salah? Atau Anda boleh nulis versi yang benar di kolom chat. Ketidakadilan disambung, Pak. Oke, ada lagi? SAW ada titik-titiknya. Berapa titik? 2 titik. Hmm, Apa 3 ya? Memperangi, Begini yang benar. ah, Hmm, titik huruf cuma kecil satu. ya. Iya. Nah, teman-teman tolong diingat ya, untuk SAW itu S-nya kecil, AW-nya juga kecil, tapi kalau untuk SWT, yang untuk Allah itu S-nya besar, tapi WT-nya kecil, dan selalu pakai titik. Jadi kita pakai titik karena titik itu adalah pengakhir singkatan. Nah, tapi setelah titik itu huruf kecil, karena masih dalam satu kalimat. Jadi, terus yang berikutnya adalah tegas memerangi, bukan tegas perangi. Kenapa begitu? Karena dalam tata bahasa, teman-teman, kalau ada dua kata kerja dasar bertemu, tegas dan perang, itu salah satunya harus dikasih imbuhan. Di grammar bahasa Inggris, itu namanya gerund. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu, saya suka masak, itu bahasa Inggrisnya bukan I love cook, tapi I love cooking. Salah satunya dibuat gerund. Nah, di bahasa Indonesia ternyata sama polanya. Jadi kalau ada dua kata kerja ketemu, itu salah satunya harus diberi imbuhan. Ketidakadilan satu kata. Kenapa? Karena tidak adil itu dua kata, tetapi kalau mendapat imbuhan awalan dan akhiran sekaligus, dua kata dijadikan satu. Sama kayak tanggung jawab, itu dua kata, tapi pertanggungjawaban awalan dan akhiran sekaligus, maka ditulis jadi satu kata tanpa spasi. Oke ya, lanjut. Kepada Bapak Kapolri, salah. Kenapa salah? Harusnya bagaimana? Kapisah Polri. Hah? P besar. Memang saya enggak. KA gitu maksudnya. Kami. Tanda Atau titiknya berlebihan, Pak. Oh, tanda titiknya berlebihan. Harusnya gimana? satu. Eh, Itu bapaknya di ini aja pakainya, disingkat aja. Harusnya? BPK. Enggak lah. Oh, malah Singkat salah jadi lagi. Jangan, Huruf jangan kecil kali, BPK Pak. nanti. D-nya huruf kecil. Tidak, tapi besar karena sapaan. Yang benar begini. Jadi, Nah, eh, teman-teman kalau nanti nulis undangan, itu jabatan, entah Kapolri, entah Presiden, Menteri, Bupati, itu jabatan. Jabatan itu bukan anggota keluarga. Karena tidak bisa dikasih eh, nama jenis yang merujuk pada keluarga, misalnya ibu bupati. Kalau ada ibu bupati, harusnya ada juga bude bupati, adik bupati, ya kan, tante bupati, karena itu bagian anggota keluarga. Nah, yang menjadi anggota keluarga itu adalah nama diri orangnya. Jadi ketimbang bilangnya kepada Bapak Kapolri, yang benar adalah kepada Bapak Listio Sigit, koma Kapolri, lalalala gitu. Nah, sekarang soal titik. Titik itu ada dua jenisnya. Kalau titik satu itu berarti pengakhir, entah mengakhiri kalimat atau mengakhiri singkatan. Tapi kalau titiknya tiga, itu berarti kalimatnya belum selesai. Itu ya. Eh, misalnya, bentar. Saya mau share, oh nggak bisa. Misalnya begini deh. Kalau bilangnya aku kangen titik berarti selesai. Maksudnya ya aku selesai aja kalimatnya di situ. Tapi kalau
aku kangen titik tiga, itu berarti kangenku belum selesai. So ada hal yang ingin aku katakan, misalnya aku kangen titik tiga, tapi takut pada istrimu, misal ya. Nah itu kalimatnya belum selesai namanya. Nah kalau saya pakai kalimat apa titik tiga begini, itu berarti ini harusnya ada kelanjutannya lagi. Tapi saya hanya potong di sini sebagai contoh saja. Nah kalau titiknya lebih dari tiga, itu bukan urusan tata bahasa. Itu soal ulangan biasa. Oke ya, lanjut. Terima kasih sudah mengkafirkan kami. Salah atau benar? Terima pisah kasih. Mm-mm. Terus, Sudah. Ketemu K jadi lebur kayaknya. ketemu kan. Jadi, Mengafirkan. Mengkaji kayak jadi mengaji. iya, jadinya mengafirkan. Nah, teman-teman ingat ada eh, huruf-huruf yang kalau dia ketemu dengan awalan, entah ke atau me, itu melebur. Huruf-huruf itu disingkat menjadi kesetip. Ingat ya, kesetip itu KSTP. KSTP, kesetip. Kesetip itu hapus. Ingatannya gitu, itu cara saya aja apa kalau di bahasa Indonesia itu namanya SPTK. Tapi SPTK susah ngingetinnya, aku jadinya kesetip aja. KSTP. K misalnya apa? K misalnya kirim menjadi mengirim. S sayang, menyayang, bukan mensayang. T tampar, jadinya menampar. P pulang Memukul. atau pukul, jadinya memukul, bukan mempukul. Ingat ya, KSTP, kesetip. Nah, di kafir itu juga mengafirkan. Nah, Mbak Mary Oh, tadi apa Mas mengkambing hitamkan? Harusnya mengambing hitamkan kan? Walaupun mengambing itu hitam jadi kan. walaupun itu kata benda sebenarnya, tapi karena jadi jadi kata kerja kan? Makanya tetap lebur kanya. Ya, melepuh. Mengambing hitamkan. Bukan mengkambing hitamkan. Nah, yang ada pengecualian itu di contohmu tadi itu Mbak Mary. Kaji. Jadi ada dua pendapat ya. Kalau kalau K-nya melebur jadi mengaji, itu lebih ke ngaji kitab dan orang Islam gitu. Kalau mengkaji artinya sesuatu yang di luar urusan keagamaan, hal-hal ilmiah. Jadi kalau saya bilang kami sudah mengkaji kasus ini, itu berarti kami tidak ngaji ke kasusnya, tapi kita sudah melakukan kajian terhadap kasusnya. Kalau mengaji itu berarti hal-hal yang sifatnya keagamaan. Jadi khusus itu memang harus Hmm. yang bersifat keagamaan ya Mas. Iya, sebenarnya tidak ada dasar tata bahasanya ya, Mbak. Kalau aku tetap nulisnya mengaji, tapi secara praktiknya itu dibedakan. Oke. Sama kayak nulis insya Allah itu bagaimana? Allahnya kecil atau besar? Besar. Bung. Masa sih? Karena kalau nulis insya Allah gimana? Coba saya cek. Kalau KBBI ya insya Allah jadi satu al kecil, I-nya aja yang besar. Berarti Allahnya melebur. Iya, Loh, ya apa? Allah Maha Kuasa itu melebur. urusan kata ya Mas. Oh iya. Bentar, saya lagi, aduh, susah ini kayaknya. Udah lah, oke ya. Berikutnya. Jadi yang benar begini, terus selama berpuasa, umat muslim hanya diwajibkan salat 3 kali. Coba Asma yang benar bagaimana? Gimana, Pak? Ini, kalimat ini kan salah. Yang benar gimana? 3 pakai kata, Pak. 3. Huruf maksudnya. Ah, iya pakai huruf. Terus ada lagi? Ya, betul Oh, sekali, Pak. Angka diganti menjadi huruf itu aja. 3 kali. Iya. Muslimat. Hmm? Umat muslimmu itu udah orang jadi umat Islam. Umat Islam. Good. Selama berpuasa, umat Islam. Bukan umat muslim. Muslim itu nama lain untuk umat Islam. Oke ya. Em, berikutnya.
Semua harta-harta saya berikan untuk panti asuhan. Coba Azaz, yang benar gimana? Hmm, Gimana Kalau sih? panti asuhan kan tempatnya ya Ustadz ya. Hmm. Mungkin diganti ke penghuninya. Terus ada nama-namanya gitu. Enggak, maksudnya maaf Ustadz, maaf Pak. Apa anak yatim misal atau eh, gitu. Enggak Ustadz. Anak yatim nggak Yang semua yatim di panti asuhan. Ada anak yatim yang ngajar tata bahasa tiap malam Jumat juga ada itu nggak di panti asuhan orangnya. semua sama harta-harta itu redundan apa repeater apa Oh, ya repetisi. kompetisi. Iya, ini keliru ya. Yang benar begini. Udah nggak usah menghayal punya harta kalian. Oke ya, nah teman-teman sekarang kita masuk ke materi kita malam ini. Jadi kita akan bahas soal karakter. Pertama, dalam menulis biografi, nulis tentang karakter itu penting karena kalau Anda perhatikan lagi, dan ini yang kita bahas berulang ya di kelas kita, bahwa biografi itu bukan hanya soal rangkaian peristiwa, ya, tapi kisah tentang manusia. Jadi manusianya, bukan bukan rangkaian peristiwanya. Aku ingat ketika nulis dulu tentang anggota orang Indonesia menjadi anggota ISIS di Suriah gitu, saya tidak menceritakan soal ISISnya atau kekejaman ISISnya, tapi aku lebih melihat bagaimana ada orang Indonesia dengan latar belakang yang sama kayak kita ternyata bisa bergabung dengan kelompok teroris. Jadi fokusnya pada orangnya. Yang berikutnya adalah ternyata pembaca itu lebih terhubung melalui karakter ketimbang fakta. Karena ada orang yang mengalami fakta yang sama, tetapi karena karakter orangnya berbeda, maka cerita yang muncul itu berbeda. Misalnya kalau jatuh cinta, hampir semua orang pernah mengalami jatuh cinta. Tapi karakter orang yang berbeda itu akan menghargai proses jatuh cinta itu secara berbeda. Ya kan? Kalau jatuh miskin nggak semua orang, tapi jatuh cinta itu pernah. Coba kamu bayangin kalau ternyata ada orang yang jatuh cinta, tapi dia di waktu yang bersamaan memutuskan untuk menjadi romo. Yang berarti dia nggak boleh menikah. Itu kan beda rasanya. Atau ternyata kalian sudah jatuh cinta, tapi di waktu yang bersamaan kalian sudah menjadi suami atau istri orang. Dan kalian tidak pernah jatuh cinta pada pasanganmu, tapi justru jatuh cinta pada orang lain. Nah, itu yang membuat karakter itu begitu penting dalam menulis alur cerita. Saya kasih contoh begini. Ini contoh sederhana ya, tentang nulis karakter. Ibu saya adalah perempuan dengan langkah ringan dan suara yang selalu terdengar tenang. Bahkan ketika keadaan sedang kacau. Rambutnya selalu disanggul sederhana dan ada kebiasaan kecil yang tak pernah hilang. Mengusap ujung hidungnya ketika sedang berpikir keras. Jadi kalau nulis karakter itu pelan dari yang umum banget. Misalnya ibu saya adalah perempuan. Ya iyalah. Ya kan ibu ya pasti perempuan. Dan itu umum kan. Langkah ringan dan suara yang selalu terdengar tenang. Ini rata-rata banyak perempuan juga begini. Masih umum, tapi rambut yang selalu disanggul sederhana itu tidak semua orang. Dimulai spesifik. Dan ada kebiasaan kecil yang tak pernah hilang. Mengusap ujung hidungnya ketika sedang berpikir keras. Tambah spesifik. Ini tentang saya menceritakan tentang ibu saya. Nah, sekarang bagaimana orang lain mengenali ibu saya? Di kalimat berikutnya. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok tegas, langsung kita tolak, tapi bagi saya, ketegasannya selalu datang bersama kelembutan yang nyaris tidak terlihat oleh orang luar. Ini sudah akhirnya kita apa? Kita membungkus karakter ini sebagai sebagai sosok yang hanya kita saja yang tahu. Orang lain taunya dari luar, aku yang tahu dari dalam. Gitu ya. Hmm. Contoh berikutnya, eh, saya misalnya menggambarkan guru saya. Pak Adrian adalah guru yang selalu berjalan cepat, seolah waktunya selalu dikejar ketika masuk kelas. Posturnya kurus dan sedikit bungkuk. Nah, ini aku udah masuk ke ciri-ciri fisik sekarang. Tetapi matanya selalu tajam, seolah bisa melihat mana siswa yang sedang membohong atau mencoba bersembunyi di balik meja. Ia mempunyai kebiasaan mengetuk-ketukkan spidol ke telapak tangan ketika sedang menunggu jawaban. Karena kalau Anda
bandingkan dua contoh ini ya. Contoh di bawah itu saya lebih mengenal sosoknya secara personal, sementara yang contoh di atas itu adalah saya yang mengenalnya sebagai orang luar. Aku kan tidak menceritakan secara spesifik, hanya aku menggambarkan apa perawakannya dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan, ini juga cara yang sama digunakan oleh Pak Greg Barton ketika nulis tentang Gus Dur di buku buku beliau ya, Gus Dur, biografi Gus Dur itu. Dia menggambarkan Gus Dur sebagai orang yang tambun, giginya berantakan dan tidak terlihat bersih. Lalu ketika pakai baju apapun, itu di bagian perutnya selalu kelihatan menonjol, sehingga Gus Dur itu tampak nggak pantas pakai baju apapun. Itu perawakan, penggambaran perawakan yang dilakukan Pak Greg itu menurut saya sangat membantu saya yang tidak mengenal Gus Dur secara dekat. Jadi bisa ikut membayangkan, oh kayak gitu ya. Nah, saya mencontoh yang dilakukan Pak Greg itu ketika nulis tentang Haji Adnan di Poso dulu. Saya menggambarkan Pak Haji Adnan sebagai orang yang pendek, suaranya rendah, cengeng, gampang nangis, dan seterusnya. Tapi dia adalah panglima perangnya pasukan Muslim waktu itu. Saya gambarinya sebagai orang luar. Nah, Anda nanti kalau nulis, lalu bikin karakter atau membangun karakter sosok yang Anda jadikan tokoh di cerita Anda, pastikan dulu sejak awal Anda ingin menjadi orang dalam atau orang luar. Gitu ya, kalau Anda menceritakan sahabat, orang tua, keluarga, itu pasti Anda orang dalam. Dan itu baik-baik saja. Kalau jadi orang luar kayaknya malah aneh. Anak menceritakan orang tuanya tapi dari perspektif orang luar. Bisa jadi sih, tapi mungkin pembaca terus mengira ini mungkin anaknya tidak terlalu akrab dengan orang tua. Bisa jadi begitu. Berikutnya adalah, oke, secara teori karakter itu apa? Ini yang utama ya. Pertama yang kita maksud karakter dalam penulisan biografi itu adalah representasi pribadi. Jadi ini terkait dengan fisik. Anda bisa nulis karakter itu berdasarkan indikator berikut. Fisiknya, misalnya apakah dia pendek, apakah dia gendut, apakah dia hitam, apakah dia anggota tubuhnya lengkap, yang fisik. Lalu sifatnya bagaimana. Kalau lebih dalam Anda bisa cerita soal nilai dan prinsip hidupnya. Misal dia bisa jadi orang yang pendek, miskin, tapi ia pantang meminta-minta. Prinsip hidupnya misal. Kebiasaannya kayak ibu saya yang megang ujung hidung atau cara bicara. Misalnya ada orang yang sebenarnya ngapak banget dari Tegal karena tinggal di Jakarta Selatan, terpaksa harus ikut ngomong gue gitu, tapi masih medok banget itu misalnya. Itu bisa juga ditulis sebagai bagian dari karakter. Atau apapun yang bisa membedakan dia dari orang lain. Itu karena karakter itu secara umum adalah representasi dari pribadi seseorang. Nah, ini contoh ya tentang ayah saya misalnya. Ayah saya menua dengan wajah teduh dan rambut yang mulai memutih di pelipis dan senyum kecil yang hanya muncul ketika ia benar-benar bahagia. Terusnya, jadi aku sudah mulai masuk jelasinnya tentang fisiknya tadi dengan rambut mulai memutih di pelipis. Lalu ada sifatnya, dia hanya senyum, bahkan ketika dia benar-benar bahagia. Jadi kalau biasa aja mungkin dia nggak senyum. Dia pendiam, tetapi pendiam yang hangat. Nilai yang paling dia pegang adalah kejujuran. Saat berpikir, dia selalu mengetuk meja dengan dua jari. Itu kebiasaan. Dan sebelum berbicara, dia akan mengangguk pelan. Ini detail. Seolah menata kata-katanya dulu. Jadi kalau Anda lihat urutan dari paragraf ini, cara saya menggambarkan ayah saya itu ngikutin di indikator urutan yang ada di sini. Jadi awali dengan fisik, wajah teduh, rambut mulai putih, lalu sifat dan kepribadiannya, pendiam tapi pendiam yang hangat. Lalu nilai yang paling ia pegang adalah kejujuran, biasaannya apa, cara bicaranya gimana. Lalu detail unik yang membedakan ayah saya dengan ayah-ayah yang lain itu apa. Itu dijelasinnya di sini. Nah, sekarang kita fokus ke dimensi deskripsi
fisik. Gimana cara menggambarkan fisik orang. Nah, pengalaman saya baca naskah, itu kebanyakan penulis kalau menulis fisik itu biasanya hanya terbatas pada apa yang tampak di mata saja. Jadi misalnya kalau Anda nulis tinggi, kurus, rambut hitam atau rambut gondrong, itu yang hanya tampak di mata. Tapi tidak detail. Nah, saran saya adalah teman-teman kalau nulis harus lebih detail. Jadi misalnya pilih detail yang membawa suasana. Misalnya dengan menyebut garis kerut di sudut matanya selalu muncul saat ia tertawa. Aku nggak hanya menceritakan soal kulitnya yang mulai kendor, tapi aku menceritakan bahwa kulitnya akan kelihatan kendor kalau ia ketawa. Nah, gunakan juga metafora ringan itu untuk membantu pembaca lebih membayangkan detail sosok Anda. Misalnya begini, ibu saya adalah perempuan bertubuh kecil dengan langkah yang selalu terdengar ringan, seolah ia tak pernah benar-benar terburu-buru. Rambutnya disanggul sederhana dan ada garis halus di sudut matanya yang selalu muncul ketika ia tersenyum. Nah, terus ini metaforanya. Detail kecil itu membuatnya tampak seperti seseorang yang telah banyak melalui hidup, tetapi tetap memilih untuk melihat dunia dengan lembut. Ini detail metafora ya. Padahal kan bisa aja bilang ibuku udah tua gitu aja. Tapi aku pakai kata yang lain. Eh, Daripada bilang ibuku tua, aku memilih untuk menyebutnya sebagai sosok yang telah banyak melalui hidup. Yang biasa kita dengar juga mungkin adalah sudah banyak makan asam garam gitu atau seterusnya. Nah, itu metafora-metafora kecil yang bikin orang bisa lebih membayangkan sosok lebih detail kepada sosok yang kita angkat. Nah, kesalahan berikutnya yang biasanya dilakukan oleh penulis-penulis pemula itu adalah tadi soal deskripsi fisik ya. Sekarang ketika nulis sifat dan kepribadian, cenderungan orang itu hanya menyebutkan tetapi tidak ada keterangan lebih ya. Jadi sebenarnya show aja, don't tell. Misalnya kalau hanya di kelas tell, itu ayah saya pendiam, itu kan ngasih tahu. Tapi kalau show itu menjelaskan. Ketimbang bilang ayah saya pendiam, mungkin lebih bagus kalau saya pakai diksi lain. Ayah jarang bicara. Tapi setiap malam ia duduk diam mendengarkan saya bercerita. Beda kan? Sense-nya. Ketimbang ayah saya pendiam. Kalau hanya ayah saya pendiam, mungkin ayah saya lagi banyak cicilan. Nah, pembaca tuh bisa ngarang sendiri gitu loh. Akhirnya malah sosok kita karakternya nggak jelas. Anda juga bisa menggunakan anekdot pendek untuk memperkuat kesan. Ini tapi khusus untuk bagian sifat dan kepribadian. Misalnya begini, Pak Adrian dikenal tegas, tetapi ketegasannya bukan yang menakutkan. Ia jarang menguji, namun ketika seorang siswa akhirnya berhasil, ia tersenyum kecil dan berkata, nah, itu baru namanya mencoba. Dari caranya bertindak, saya belajar bahwa konsistensi sering lebih berpengaruh daripada kata-kata. Nah, Anda anekdot pendeknya itu adalah tujuannya adalah membuat pembaca merasa bahwa Pak Adrian ini bukan hanya guru saya, ini guru Anda juga, gitu misalnya. Karena Anda juga ikut belajar dari Pak Adrian kan. Nah, lebih ke situ sih sebenarnya kita show aja, tapi nggak tell ke orang. Kalau hanya tell oke sih, cuma kurang detail. Nah, berikutnya bagaimana cara menulis nilai, keyakinan dan prinsip dan karakter kita. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah ketika nulis saya akan nanyain ini ke diri saya sendiri. Apa prinsip hidupnya karakter yang saya tulis itu? Keputusan apa yang menunjukkan nilai itu? Dulu saya ketika nulis tentang si Sahrul Munif itu, yang orang Indonesia gabung dengan ISIS di Syria, saya nanya detail itu prinsip hidupmu apa sih mas? Itu terus keputusan-keputusan apa sih yang membuatmu menunjukkan nilai itu? Ternyata misalnya dia waktu itu cerita saya memutuskan meninggalkan anak dan istri saya itu berangkat ke Suriah. Saya meninggalkan usaha bisnis saya yang waktu itu omsetnya sudah di 150 sampai 300 juta per bulan 2012 di Malang.
Anda kalau punya 150 atau sampai 300 juta tinggal di Malang, itu mungkin udah sama kayak punya 700 juta tinggal di Bekasi. Oh, di Malang saat itu nasi pecel tuh masih 3.000. Terus Anda punya 300 juta sebulan, itu gila itu. Itu kalau beli itu yang jual udah ikut pulang ke rumahmu. Sampai kebeli itu. Saking kayanya kan. Tapi dengan semua itu ternyata ditinggalin. Terus aku ini lagi, bagaimana nilai itu mempengaruhi orang di sekitarnya. Misalnya ada nggak teman-teman yang berubah karena nilai itu. Ada yang makin suka atau ada yang makin nggak suka gitu misalnya. Dulu dia sampai akhirnya musuhan berat sama mertuanya. Ibunya nyaris eh, meninggal mungkin ya karena sakit terus mikirin anaknya nggak pulang-pulang. Itu juga penting ya, untuk lihat bahwa bisa jadi keputusan karakter sosok yang kita angkat di cerita kita itu sangat berpengaruh terhadap orang lain. Mungkin tidak berpengaruh pada dirinya, tapi berpengaruh pada orang lain. Nah, itu yang penting ya. Itu kan sama kayak kalau Anda menceritakan tokoh Anda sebagai sosok pemabuk, mungkin dia tidak bermabuk itu tidak berpengaruh buruk bagi dirinya, tapi ternyata berpengaruh bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, itu penting juga untuk diungkap. Nah, nilai-nilai ini yang membuat tokohnya terasa utuh dan manusiawi. Jadi damai. Contohnya begini, ini saya selalu percaya bahwa pendidikan itu kekuatan. Dia tidak pernah menggurui, tapi setiap keputusan kecilnya, memberikan sedikit uang belanja untuk tetangga atau menunggu orang lain selesai bicara, menunjukkan bahwa nilai kesabaran dan empati bisa menyatu dalam diri. Nilai itulah yang membuatnya dihormati tanpa perlu meminta. Ini utuh sebagai orang. Orang tuh ya kayak begini maksudnya, manusia tuh ya begini. Kalau punya kelebihan rezeki ya berbagi. Kalau ada orang lain bicara ya ditunggu dulu sampai selesai. Misalnya, kalau manusia tuh ya sabar, nggak gerusa-gerusu kayak binatang. Nah, penggambaran-penggambaran kayak begini membantu pembaca untuk mengerti bahwa yang sedang diceritakan oleh penulis di cerita ini adalah manusia. Nah, itu dulu tantangannya itu adalah pengalaman saya nulis tentang tokoh-tokoh penjahat gitu ya. Buku-buku biografiku rata-rata tentang penjahat-penjahat itu. Itu tantangannya adalah membuat pembaca saya ngerti bahwa sejahat-jahatnya tokoh saya, mereka juga manusia. Itu misalnya sejahat-jahatnya Sahrul Munif, dulu sampai pegang AK-47 di Suriah, videonya viral yang mau pulang nembak kepala Kapolri, nembak Panglima TNI itu kalau ada kan. Itu ya, saya nulis dia manusia. Kadang dia kangen sama ibunya. Ternyata kadang dia masih masuk angin juga meskipun jadi pejuang negara Islam itu ternyata ya masuk angin juga. Manusia. Kayak gitu ya, sederhana-sederhana itu. Kalau dulu pas saya nulis tentang Didi Kempot itu juga saya eh, menceritakan tentang Didi Kempot yang sebagai orang biasa lah. Meskipun laki-laki rambutnya gondrong kayak preman gitu, tapi kalau ternyata cintanya tidak berbalas atau dia dihianati oleh perempuan yang dia cintai, dia nangis juga. Gitu loh, sama kayak manusia. Nah, eh, penting untuk kita semua sebagai penulis itu untuk tetap menjaga itu. Agar sosok kita tidak berubah menjadi Spider-Man atau berubah menjadi superhero, tapi tetap manusia biasa. Gitu ya. Nah, mencari detail kecil yang berarti itu tugas lain. Biasanya Anda melakukan ini kalau Anda eh, sudah sangat dekat dengan narasumber Anda atau tokoh Anda, tapi Anda tidak menanyakannya. Jadi ini detail-detail kecil ya. Misalnya kayak cara jalannya gimana, dia punya kayak tawa khusus enggak gitu. Atau bahasa tubuhnya gimana, cara duduknya gimana. Gitu. Dia kalau ngomong tangannya gerak terus atau enggak, kepalanya gerak terus atau enggak. Kita juga bikin signature trait itu kayak apa ya, ciri khusus yang membuat tokoh ini mudah dikenali pembaca. Nah ini yang biasanya kita lakukan di akhir ketika semua proses wawancara ngambil data selesai itu Anda terus nginget lagi. Jadi ini bukan sesuatu yang ditanyakan ke narasumber kita, tapi ini sesuatu yang kita nyatakan. Saya ingat dulu ketika buku saya tentang hajatan selesai,
ajaran baca itu dia sering nanya, saya begini ya ternyata. Oh saya emang kecil ya suaranya ternyata ya. Terus saya kalau jalan tuh begini ya ternyata. Nah, karena saya nggak konfirmasi itu ke dia sebagai surprise saja tentang bagaimana saya ngelihat dia dan itu ternyata sangat penting untuk menambah detail tentang karakter yang kita bangun. Misalnya begini, aku cerita tentang sahabat kecil saya namanya Rani. Dia selalu mengenakan gelang-gelang kecil yang berbunyi setiap kali ia bergerak. Bunyi itu seperti tanda kehadirannya, ramai, ceria, dan sulit diabaikan. Ia punya kebiasaan menepuk-nepuk pundak orang ketika tertawa. Jadi dia kalau ketawa, cenderungannya ngajak yang lain ikut tertawa. Anda mungkin juga gitu ya di tongkrongan ini. Kalau ketawa lalu nyenggol teman yang lain, agar ikut ketawa juga. Nah, detail-detail itulah yang membuatnya mudah saya bayangkan, bahkan saat ia tak ada bersama saya. Ngerti ya? Apa lebih ke detail yang membuat orang gampang tahu Rani itu yang mana sih? Oh, yang pakai gelang kecil itu dan yang kalau ketawa sukanya nepuk-nepuk orang lain agar ikut ketawa juga. Nah, ini detail-detail kecil yang berarti. Nah, itu artinya ada juga banyak detail-detail kecil yang nggak penting. Nah, yang nggak penting itu yang nggak usah ditulis. Nah, teman-teman, ini sebagai latihan, teman-teman silakan menulis tokoh penting dalam hidup Anda. Bisa tentang orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang punya pengaruh besar. Anda bisa menulisnya dengan fokus pada 3 elemen ini saja. Sebagai latihan awal. Fisik, lalu sifat, berikutnya adalah nilai. Nah, Anda silakan ingat 3 hal ini, teman-teman. Lalu tolong dikerjakan, tapi tidak sekarang, nanti saja. Tapi minta tolong tulisan Anda sependek apapun, di-share saja di grup. Nanti saya baca dan kita diskusikan bersama di grup. Saya hanya ingin memastikan Anda bisa menyerap materi malam ini sambil melihat siapa tahu ini adalah langkah awal. Nah, jika Anda tidak ingin menulis tentang orang lain, menulis tentang diri sendiri misalnya, silakan saja fokus pada ini. Tapi saya pastikan ke Anda, nulis tentang diri sendiri ternyata jauh lebih sulit ketimbang nulis tentang orang lain. Gimana Anda menggambarkan fisik Anda? Saya adalah pria ganteng yang digilai banyak perempuan. Enggak mungkin. Gitu kan? Atau sifatnya saya adalah seorang yang jujur dan rendah hati. Rendah hati kok ngaku? Itu sama kayak Gus Cabul dari Jawa Timur kemarin yang suka nyumin anak kecil itu. Bikin pernyataan dengan rendah hati, saya mohon maaf. Rendah hati kok ngaku? Rendah hati itu penghargaan dari orang lain. Ya kan? Rendah hati kok ngaku? Ya berarti nggak rendah hati kamu. Itu kan sama kayak bilang, aku nggak pamer ya, tapi duitku banyak emang sekarang. Itu pamer memang. Aneh-aneh acara. Nah, kalau Anda mau menulis tentang diri Anda sendiri, silahkan. Seperti tadi saya peringatkan, menulis tentang diri sendiri jauh lebih sulit daripada menulis tentang orang lain. Tapi kalau Anda suka yang lebih sulit, silahkan. Semoga teman-teman bisa selesai nulis maksimal di Jumat sore. Nah, kita nanti diskusi di Jumat sore di grup. Oke ya. Berikutnya adalah, Dikirim ke grup, Mas. iyalah, dikirim kemana lagi. Aduh, malu nanti tulisannya. Enggak lah, kita belajar bareng kok Mbak. Siapa tahu nanti ada proyek lagi Mbak. Terus kita nulis bareng lagi. Nah, teman-teman sebagai penutup, saya selalu berkeyakinan bahwa jantung biografi itu justru memang terletak pada karakter. Jadi biasanya biografi yang bagus itu dimulai dari manusia. Jadi setiap kali Anda mengawali bab, kalau nulis tentang biografi, itu awali dengan manusianya. Jadi misalnya begini, bandingkan ya 2 contoh paragraf. Paragraf yang pertama tuh nggak pakai manusia. Paragraf yang kedua pakai manusia. Ini menceritakan hal yang sama.
Tapi kesannya berbeda karena yang satu pakai manusia, yang kedua tidak pakai manusia. Misalnya begini, sebuah kota kecil di pesisir selalu ramai oleh suara ombak dan bau garam. Nggak ada manusia. Yang kedua, di kota kecil itu ada seorang perempuan bernama Mira yang selalu membuka jendela rumahnya setiap pagi, membiarkan angin laut membawa aroma asin ke ruang tamu. Beda kan? Kalau ada orang. Nah, karenanya teman-teman fokusnya pada manusia. Karenanya, tiap kali menulis tentang biografi, tolong jadikan tulisanmu itu sebagai ruang untuk menghadirkan orang-orang. Nah, tapi at the end of the day, teman-teman menulis itu yang paling bagus adalah yang menulis dengan hati, bukan dengan ChatGPT. Oke ya. Saya kira itu dari saya, teman-teman. Semoga ada gunanya. Nah, jika ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, mari. Tidak ada? Oke, teman-teman. Ada, Mas. Eh, Ada, Mas.